Dan saya breakdown lagi 40% teratas menjadi 20% ke atas dan 60-80% pendapatannya. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan Indonesia sudah lebih dari 0,6. Apa artinya? Artinya kalau sudah lebih dari 0,5, maka kesenjangan pendapatan ini antara pendapatan orang kaya dengan orang miskin ini sudah dalam tahap yang sangat buruk. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Jenderal Slamet Subianto, Pak Jenderal Sunarko, dan Pak Dedi, Pak Yayat, dan kawan-kawan petisi 100. Kita sudah mengevaluasi banyak sekali mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan di situ kita mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini termasuk pelanggaran konstitusi. Secara konstitusi seharusnya sudah patut diberhentikan menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar secara konstitusi. Kalau ini dibiarkan terus, ini maka kehidupan bangsa dan bernegara ini semakin hancur. Kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan 2023, utang pemerintah ini naik 5.000 triliun. 5.000 triliun. Tetapi 5.000 triliun itu tidak ada yang netes ke masyarakat kelompok bawah. Kemiskinan hanya turun 1,6%. Kemana itu 5.000 triliun tadi? Defisit, ya, hanya utang saja. Kalau APBN jauh lebih besar dari itu lagi. Tingkat kemiskinan 2019 sampai dengan 2023 per September, tingkat kemiskinan malah naik, di mana utang negara naik 3.000 triliun, tapi kemiskinan ini naik. Kesenjangan sosial ini sudah dalam tahap yang kondisi yang sangat memprihatinkan. Kesenjangan sosial berdasarkan Badan Pusat Statistik itu tidak bisa kita pakai sebagai referensi untuk melihat kesenjangan pendapatan dari masyarakat, karena BPS, Badan Pusat Statistik, hanya menghitung berdasarkan pengeluaran. Kalau berdasarkan pengeluaran, orang yang mempunyai 100 juta dengan 200 juta mungkin belanja pengeluarannya hampir sama, tetapi pendapatannya sangat berbeda. Saya menghitung sendiri, kesenjangan pendapatan Indonesia setidak-tidaknya lebih dari 0,5%. Dan saya breakdown lagi 40% teratas menjadi 20% ke atas dan 60-80% pendapatannya. Kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan Indonesia sudah lebih dari 0,6. Apa artinya? Artinya kalau sudah lebih dari 0,5, maka kesenjangan pendapatan ini antara pendapatan orang kaya dengan orang miskin ini sudah dalam tahap yang sangat buruk. Kalau sudah lebih dari 0,55 dan saya menghitung 0,6, sudah lebih dari 0,6, itu adalah sudah bisa memicu konflik sosial. Dan ini yang terjadi semua di dunia, di mana ada konflik sosial seperti di Sri Lanka, itu adalah kesenjangan sosialnya sangat tinggi sekali, kesenjangan pendapatannya sangat tinggi sekali. Jadi kita melihat, kapan ini tadi bisa memicu ini? Revolusi sosial, konflik sosial, revolusi sosial. Ini tidak akan lama lagi.
dan biayanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, petisi 100 sudah mengevaluasi kinerja dari pemerintah secara objektif, pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa sudah memberhentikan presiden. Oleh karena itu, petisi 100 meminta kepada DPR untuk melakukan proses politik, tetapi secara objektif, bukan dipolitisir, untuk memberhentikan presiden, karena DPR mempunyai wewenang untuk itu saat ini. Mau tidak mau, kita harus mengikuti ke situ. Tetapi seperti yang tadi Pak Harto katakan dan juga Pak Yayat katakan, kalau DPR tidak melakukan itu, maka akan memancing kemarahan rakyat. Dan ini akan memicu ke sana. Dan mudah-mudahan DPR masih mempunyai empati untuk menghindari ini. Karena biaya sosialnya sangat besar sekali. Nah, ini kami menghimbau, menuntut untuk terakhir kalinya bahwa DPR harus mengajukan proses ini secara objektif. Mari kita rundingkan, mari kita lihat apakah memang sudah pantas untuk dijalankan proses 7A, pasal 7A Undang-Undang Dasar. Nah, itu kami ingin sekali lagi menuntut terakhir kepada DPR untuk melaksanakan tugasnya secara konstitusi, menegakkan konstitusi untuk penyelamatan terakhir bangsa dan Republik Indonesia ini. Terima kasih, Pak.